Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Pelita Hati. Hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu pemberitaan kabar baik. 2000 tahun yang lampau ketika Yesus akan naik ke sorga, dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Saudara, amanat agung untuk pewartaan kabar baik sudah dikumandangkan oleh Yesus pada masa dia ada di atas muka bumi. Masalahnya, apakah gereja melakukan itu dengan segenap hati atau tidak? Pada abad ke-18 ada seorang tukang sol sepatu dari Inggris yang bernama William Carey. Membaca amanat agung ini dia begitu tergugah, sehingga akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya dan menjadi seorang utusan Injil, misionaris ke India. Dia mewartakan Injil kepada orang-orang yang sama sekali belum pernah mendengar Injil Yesus. Sehingga akhirnya William Carey disebut sebagai Bapak Misi Modern. Dan dampak hidupnya terutama disebabkan karena dia menulis sebuah buku tentang pentingnya penginjilan kepada suku-suku terasing di berbagai tempat yang belum pernah mendengar nama Yesus. Buku ini ketika tersebar menggerakkan hati banyak orang-orang muda, khususnya dari Eropa dan Amerika Utara, untuk memberikan hidup bagi penginjilan. Mereka pergi ke Asia, ke Afrika, ke Amerika Latin menjadi misionaris. Saudara, dan banyak orang-orang yang akhirnya diselamatkan. Tetapi apakah kerinduan dari William Carey itu juga merupakan kerinduan dari gereja pada masa modern ini? Memang saudara, sampai hari ini kekristenan masih menjadi agama terbesar di dunia. Tetapi jumlah orang yang belum mengenal Yesus jauh lebih besar dari orang Kristen. Sepanjang sejarah tidak ada zaman di mana orang yang mengenal Yesus lebih banyak jumlahnya daripada zaman sekarang. Tapi di sepanjang sejarah pun orang yang belum mengenal Yesus, belum pernah mendengar Yesus, itu banyaknya sangat luar biasa. Jauh lebih banyak di sepanjang sejarah yang lainnya. Sehingga kita harus terbeban untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang yang terhilang. Injil itu berasal dari kata evangelion, kabar baik, kabar sukacita. Karena manusia yang berdosa yang seharusnya binasa masuk ke dalam neraka ketika percaya kepada berita Injil bahwa Yesus adalah Allah yang turun menjelma menjadi manusia, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa masuk neraka, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan kalau orang percaya kepada berita Injil itu, kabar baik dia alami, dia pindah daripada kebinasaan kekal pada keselamatan yang kekal. Itu sebabnya pemberitaan kabar baik ini harus tetap dilaksanakan sepanjang masa. Sayangnya sekarang ini diperkirakan lebih dari 12.000 suku atau kelompok masyarakat yang belum mengenal Yesus sama sekali. Dan ini tersebar di berbagai negara di seluruh dunia. Dan mereka harus dijangkau bagi Yesus. Salah satu kelompok yang paling subur bagi penginjilan adalah generasi muda. Mengapa? Sebab hampir 50% penduduk dunia ini berusia 20 tahun ke bawah. Dan di Indonesia angkanya lebih tinggi, yaitu 60%. 60% penduduk Indonesia adalah generasi muda. Sehingga kita harus memfokuskan diri pada penjangkauan mereka. Misionaris itu bukan hanya orang yang pergi ke suku-suku terpencil di pedalaman Afrika misalnya. Tapi ada berapa banyak orang-orang muda tinggal di kota, pakai iPad, laptop, dan dia melakukan banyak aktivitas di dunia modern ini. Tapi mereka hatinya kosong, tidak pernah mendengar kabar baik tentang Yesus. Mereka juga harus dijangkau bagi Yesus Kristus. Sebab kalau tidak, mereka akan terhilang selama-lamanya di dalam api neraka. Saudara, statistik menunjukkan rata-rata orang yang
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu ketika mereka berusia di bawah 15 tahun. 85% orang bertobat sebelum berusia 15 tahun. Jadi sekarang ini ada satu istilah, jendela 4-14. Maksudnya penginjilan harus ditujukan terutama kepada generasi muda pada rentang usia 4 tahun hingga 14 tahun, yaitu kelompok yang paling terbuka terhadap kabar baik ini. Kabar baik menunjukkan bahwa tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Yesus. Sebab dalam Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa di sorga kecuali melalui Yesus Kristus." Nah, tugas pewartaan kabar baik ini harus dilakukan bukan hanya oleh pendeta atau penginjil saja, tapi oleh semua orang percaya. Karena kita semua diberi amanat yang agung oleh Yesus Kristus itu. Dan cara penginjilan yang sangat efektif adalah friendship evangelism. Penginjilan lewat persahabatan. Bukan lewat KKR, bukan lewat cara-cara yang lain, tapi melalui persahabatan. Teman mengajak teman untuk datang kepada Yesus. Hampir 85% orang ketika ditanya, kenapa Anda pergi ke gereja dan percaya kepada Yesus? Jawabannya, karena saya diajak teman. Itu sebabnya kalau engkau memiliki teman-teman yang belum mengenal Yesus, mari wartakan kabar baik kepada mereka. Dan saya percaya, kalau kita punya hati sedemikian, kita mulai penginjilan kepada orang di lingkungan dekat, Tuhan akan mempercayakan pada lingkungan yang jauh. Bahkan di pulau-pulau terpencil pun kita bisa menjadi saksi Kristus. Hari ini hadir di studio kami Dr. Yance Hans, seorang hamba Tuhan yang banyak terlibat dalam penginjilan dan pelayanan misi di berbagai pulau, dan dia menggerakkan jemaatnya juga untuk menjangkau banyak jiwa yang belum percaya bagi Yesus. Saya percaya melalui perbincangan ini kita akan dimotivasi tidak hanya hidup secara duniawi, tetapi memikirkan satu tujuan yang kekal, menjangkau banyak jiwa bagi Yesus. Mari kita mengikuti perbincangan ini. Shalom pemirsa yang dikasihi Tuhan, senang sekali menjumpai Anda lagi di dalam program Rohani Pelita Hati. Penginjilan atau pewartaan kabar sukacita yang dinyatakan Kristus di dalam kehidupan orang percaya adalah satu bagian penting yang harus dilakukan oleh orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Telah hadir kembali di dalam program ini Dr. Yance Hans yang merupakan seorang hamba Tuhan yang cukup aktif di dalam pemberitaan Injil. Terima kasih Pak Yance sudah hadir kembali di dalam program Rohani ini. Mungkin Bapak bisa menceritakan kepada kami tentang beban yang mula-mula timbul di dalam kehidupan Bapak untuk kemudian menjadi seorang yang dengan aktif, dengan giat memberitakan kabar sukacita. Topik ini adalah sebuah topik yang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena ini bukan beban, tetapi ini adalah tanggung jawab yang luar biasa, tanggung jawab yang begitu besar, sebuah kehormatan apabila orang-orang Kristen, gereja-gereja Tuhan itu terlibat di dalam penginjilan. Kenapa saya katakan ini sebuah tanggung jawab yang luar biasa? Karena penginjilan itu adalah sebuah amanat agung, sebuah perintah yang tertinggi yang Tuhan Yesus ketika akan naik ke sorga, dia berikan kepada umatnya, kepada kita sekalian untuk menyampaikan kabar baik ini. Baik yang terdapat di dalam kitab Injil Matius 28 ayat 19 yang mengatakan, pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku. Dan juga di dalam kitab Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-15 yang mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Sehingga buat saya sendiri ini bukan sebuah beban, tetapi sebuah kehormatan yang luar biasa. Bahkan Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Itu sebabnya secara khusus untuk gereja yang saya pimpin,
Saya juga menggerakkan kepada semua jemaat. Saya coba untuk memobilisasi jemaat untuk bisa terlibat. Karena mereka lah mandat itu diberikan. Bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan, tapi terutama kepada seluruh umat Allah, umat Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi, mencintai, bahkan menghormati Yesus. Bukan hanya sebagai Tuhan, tetapi sebagai juru selamat. Dialah misionaris yang sejati. Dialah pribadi, tokoh Injil itu. Apalagi ketika dia datang ke dalam dunia, dikatakan dalam Injil Markus pasal 1 ayat 38, jelas mengatakan di sana, dia pergi pada waktu selesai doa pagi, dia pergi memberitakan Injil dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia katakan, inilah tujuan dia datang ke dalam dunia, yaitu untuk memberitakan Injil, kabar sukacita kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Berdasarkan pemaparan Bapak tadi, kemudian bentuk-bentuk pewartaan Injil seperti apa yang Bapak dan juga jemaat yang Bapak pimpin itu bisa dilakukan, Pak? Ya, ada beberapa cara yang kami lakukan. Yang pertama tentunya kita melakukan itu di daerah-daerah, di wilayah-wilayah di mana Injil belum diberitakan. Ya. Contohnya di suku-suku terasing, di tempat-tempat yang di mana gereja tidak ada di sana. Kita masuk ke wilayah-wilayah tersebut, menyampaikan kabar baik. Tentu ada kendala, ada masalah, ada berbagai macam tantangan. Tapi saya percaya di dalam tantangan selalu ada peluang untuk kita melihat kebesaran Tuhan. Karena ini mujizat yang luar biasa. Banyak orang mengatakan mujizat itu kalau orang mati, hidup lagi, sakit bisa sembuh. Tapi saya kira mujizat yang terbesar apabila orang yang akan masuk ke dalam neraka itu kembali percaya kepada Yesus dan masuk ke dalam sorga. Nah, ini untuk daerah-daerah. Ada lagi mungkin di perkotaan. Kita menjangkau anak-anak jalanan, menjangkau orang-orang yang ketergantungan obat atau narkoba atau orang-orang stres. Saya kira ini mungkin peluang yang paling bagus. Saya berpikir bahwa memberitakan Injil kepada orang-orang di daerah-daerah, memberitakan Injil di daerah-daerah perkotaan kepada orang-orang yang mungkin ya ada banyak orang yang tidak berani memberitakan ke sana, ke daerah-daerah yang mungkin sulit, pelacuran, pengemis-pengemis, anak-anak gelandangan yang mungkin kita lihatnya sendiri, kita mungkin tidak senang dengan kondisi seperti itu. Tapi saya pikir inilah peluang, inilah kesempatan yang terbaik untuk kita menjangkau mereka. Jemaat kita minta untuk menjangkau ya dengan cara-cara tentunya yang kita sudah didik, kita sudah atur, kita sudah pembinaan sebelum mereka melakukan penginjilan. Tentu hal-hal seperti ini perlu latihan, perlu training, perlu seminar-seminar, sehingga mereka bisa dengan baik melakukan penjangkauan jiwa kepada orang-orang yang belum terjangkau. Saya kira mungkin secara ringkas itu yang saya bisa sampaikan. Selain tadi mungkin persiapannya berupa training, pelatihan dan sebagainya, mungkin apakah ada bentuk-bentuk persiapan yang lain, Pak? Misalnya sengaja mengutus mereka untuk terjun langsung ke dalam ladang penginjilan. Ya, itulah setelah mereka di training, setelah mereka dilatih, setelah mereka diajak bersama-sama, kemudian kita menerjunkan mereka ke wilayah-wilayah, di daerah-daerah, tentu saja didampingi oleh senior-senior kami di gereja yang sudah sering melakukan perjalanan-perjalanan mission trip seperti demikian. Lalu kemudian mereka kita terjunkan langsung. Tentu kita dampingi, kita sertai mereka agar supaya mereka tidak mengalami kesulitan di sana. Karena kita pun melakukan training bukan hanya sekedar apa itu Injil, apa itu misi, tetapi tentu juga karena di daerah-daerah itu geografis yang sulit, cuaca yang tidak kompromi, kayak misalnya di daerah-daerah suku-suku terasing di Papua, cuaca itu dalam waktu beberapa menit bisa berubah dari cerah tiba-tiba menjadi gelap, menjadi
menjadi menakutkan buat kita sendiri, sehingga kita mesti belajar itu, ya, belajar melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin bersifat mountaineering, hiking, dan lain-lain sebagainya kepada jemaat, supaya ketika mereka memasuki wilayah-wilayah tersebut, ingat, kendala yang terjadi yang paling utama adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mampu menghadapi medan yang berat, kalau kita tidak mampu menghadapi cuaca yang berubah-ubah, kalau kita tidak mampu misalnya melakukan konsumsi makanan-makanan yang tidak lazim di kota, saya kira itu yang kita latih kepada mereka. Dan kemudian kita terjunkan mereka masuk ke wilayah-wilayah tersebut, menjangkau orang-orang yang belum pernah dijangkau oleh Injil, atau yang belum pernah didatangi oleh gereja-gereja tertentu. Saya pikir ini hal yang sebuah kehormatan buat mereka, sehingga bukan hanya terlibat secara dana, doa, tapi juga secara daya, secara fisik mereka juga terlibat di dalamnya. Ya, sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi, berarti bahwa Injil bukanlah eksklusif milik kelompok tertentu, tetapi juga siapa yang harus memberitakannya juga bukan kelompok tertentu, tetapi milik semua orang. Faktanya ada banyak orang percaya, pengikut Kristus yang tidak melaksanakan amanat agung ini. Bagaimana penjelasan Bapak tentang hal ini? Iya, saya berpikir bahwa amanat agung yang Tuhan Yesus berikan itu seharusnya bisa kita praktekkan. Oke, mungkin ada yang tidak bisa melakukan itu secara, mungkin tidak bisa berkata-kata, tidak bisa bicara, tidak bisa melakukan hal-hal tertentu dengan mungkin seperti penginjil. Saya mengutip sebuah ungkapan dari Cyprianus, dia mengatakan extra ecclesiam nulla salus. Apa artinya? Dia katakan tidak ada keselamatan itu di luar gereja. Artinya apa? Artinya orang-orang yang sudah ada di dalam gereja, yang merupakan kumpulan orang-orang yang sudah bertobat ini, mereka juga tidak bisa mengatakan, oh itu bukan talenta saya, oh itu bukan bagian saya. Saya kira dia bisa melakukannya di marketplace, di mana dia belajar, di mana dia bekerja, di mana dia melakukan aktivitas di lingkungan. Saya kira ada banyak sekali kemungkinan kita bisa menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan saya rasa ada begitu banyak sekali kesaksian-kesaksian. Orang tidak bicara, tetapi sikapnya, tingkah lakunya, temperamennya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang spesial. Kenapa? Karena mereka memiliki Yesus di dalam dirinya. Dan inilah yang saya bilang tadi, Pak Joko mengatakan bahwa memang penginjil atau Injil itu bukan eksklusivisme dilakukan hanya oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi justru saya lupa lagi, ada seorang penginjil yang luar biasa. Dia mengatakan bahwasanya jemaat atau orang-orang di dalam gereja yang awam itu merupakan kekuatan Injil yang paling luar biasa dibandingkan dengan segelintir hamba-hamba Tuhan yang memang mungkin talentanya di penginjilan. Tapi kalau jemaat kita bisa lihat, mungkin satu gereja jemaatnya katakan 200-300. Apa enggak itu bukan merupakan sebuah kekuatan yang luar biasa? Ketika mereka bergerak, saya kira itu akan jauh lebih mobil, jauh lebih luar biasa dibandingkan dengan seorang penginjil saja. Saya kira itu sebabnya. Dan jangan salah bahwa karena itu kehormatan dari Tuhan, berkatnya pun luar biasa. Itu yang saya kira perlu ditekankan, bahwa penginjilan bukan eksklusivisme hanya sekelompok orang. Mungkin salah satu faktornya adalah ketakutan mengalami penolakan, Pak. Pengalaman Bapak tentang hal ini bagaimana untuk mengatasi ketakutan itu? Ya, saya rasa penolakan itu lumrah, normal. Apalagi kita melakukan pemberitaan ini kepada orang-orang yang belum tahu siapa Yesus. Saya kira buat mereka ini merupakan, ya bisa-bisa mereka pandang ini sebuah ajaran yang mungkin aneh, atau mungkin, wah ini bisa membahayakan dia. Jadi saya pikir penolakan-penolakan itu hal yang normal. Yesus pun sebagai misionaris yang paling ulung sering ditolak. Jadi saya pikir
ya buat saya dan juga tentu harus disampaikan kepada jemaat bahwa penolakan-penolakan itu hal biasa, tetapi kita pun perlu mendoakan. Itu sebabnya sebelum kita berangkat melakukan pelayanan penginjilan, hal yang perlu kita lakukan pertama, doa. Yang kedua, memang harus dipersiapkan dana. Dan yang ketiga, harus ada orang-orang yang mau pergi. Bagaimana kalau kita ditolak? Apakah kita kecewa dan putus asa? Saya pikir jangan. Tidak boleh putus asa, tidak boleh kecewa, tidak boleh marah. Tetapi justru kita mendoakan. Karena seperti dikatakan oleh Alkitab, ya kepada 70 murid yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil. Kalau kamu ditolak, kebaskanlah kakimu saja. Dan berdoa buat mereka. Saya kira penolakan itu lumrah, umum, wajar, dan tidak boleh ditanggapi negatif. Jangan sama sekali menanggapi negatif apabila orang menolak berita atau kabar baik ini. Kita akan datang lagi, kita akan beritakan lagi, ya karena ini sekali lagi merupakan amanat agung dari Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Menurut Bapak, bagaimanakah bentuk pemberitaan Injil yang efektif? Karena selama ini mungkin orang berpikir dengan kegiatan-kegiatan sosial, bagi sembako atau apa, mungkin Bapak bisa jelaskan hal itu, Pak. Ya, memang kalau saya mau bahas ini memang cukup panjang, karena di dalam International Mission Fund atau Foundation itu penginjilan berbentuk sosial pun sebetulnya ada, social gospel misalnya. Ya, tetapi tentu itu bukan merupakan inti daripada penginjilan. Inti penginjilan adalah memberitakan Yesus. Apa hal yang penting? Prinsip yang paling penting ada dalam pemberitaan Injil. Yang kita harus sampaikan adalah kita harus ingatkan ada 4 fakta rohani. 4 fakta ini penting supaya Injil itu bisa efektif. Yang pertama, semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan upah dosa itu maut. Seperti dikatakan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Lalu yang kedua, usaha manusia, upaya manusia untuk datang kepada Allah itu pasti sia-sia. Kita bisa berusaha, beramal, bahkan juga beragama, tapi saya rasa tidak mungkin kita bisa menjangkau Tuhan. Fakta yang ketiga yang perlu kita ingat, bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan itu, bisa mencapai Allah? Satu-satunya adalah Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Karena itu solusi terbaik adalah yang keempat, percayalah kepada Yesus. Ini tentu kita perlu sampaikan kepada mereka. Tidak ada yang bisa kita lakukan di luar Yesus untuk mencapai keselamatan yang kekal. Sehingga ini menjadi pola hidup. Jadi saya pikir ini pola penginjilan harus dijadikan sebuah pola hidup dalam kehidupan berjemaat. Sehingga mereka tahu ketika mereka pergi keluar dari rumah, pulang sekolah, pulang kantor atau di sekolah, bahwa mereka adalah pemberita kabar baik. Bahwa mereka adalah agen Allah yang Allah tunjuk untuk menjadi pemberita kabar sukacita. Berbuatlah dengan menyenangkan hati Tuhan. Tidak melanggar hukum tentunya. Sehingga orang akan melihat bukan kita hanya menghormati Tuhan, tapi juga kita menghormati hukum yang ada di dalam dunia ini. Sehingga orang akan melihat kehidupan kita berbeda dengan orang-orang yang lain. Saya kira ini mungkin ya sedikit hal yang perlu disampaikan. Di akhir perbincangan kita, Pak, mungkin Bapak punya prinsip-prinsip praktis yang mau dibagikan kepada pemirsa supaya kita semua terus dimotivasi dan didorong untuk mewartakan kabar baik yang Tuhan perintahkan kepada kita. Iya, saya kira prinsip yang cukup penting adalah ketika kita berhadapan dengan orang-orang, jangan berdebat, Pak. Ya, hindari perdebatan. Kalau orang nggak mau terima, kita tinggalkan saja. Yang kedua, fokus pembicaraan kita harus hanya Yesus.
boleh ada kesaksian, tetapi poin paling penting, point of view dari pemberitaan Injil adalah Yesus. Hal yang ketiga adalah bagusnya memang kita yang mengendalikan seluruh jalannya pembicaraan atau diskusi, sehingga fokus kepada Yesus tetap. Poin yang keempat yang penting adalah memberi solusi kepada mereka. Saya kira orang-orang banyak yang mungkin mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan mereka. Kita kasih jalan keluar di sana. Ya, kemudian jangan keluar dari konteks firman Tuhan. Ini poin yang kelima. Dan poin yang keenam adalah menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Ini hal yang penting sekali. Sehingga saya mendorong kepada jemaat, jangan Anda berpikir bahwa kalau memberitakan Injil itu akan mengalami kesulitan. Oh tidak, ini pekerjaan Allah. Dialah pemilik tunggal pekerjaan ini. Karena Allah tidak menghendaki adanya orang yang binasa. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Saya rasa upah yang besar di surga akan disiapkan oleh Tuhan. Sehingga para hamba-hamba Tuhan, para jemaat, atau siapapun Anda, tua, muda, besar, kecil, memberitakan firman Allah, menyampaikan kabar baik, itu bukan sebuah beban yang memberatkan, tetapi sebuah kehormatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih banyak Pak Yance untuk sharing yang Bapak berikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, amanat agung adalah sebuah kehormatan dan bukan beban bagi setiap kita. Karena itu mari kita laksanakan perintah Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita itu dengan berkasutkan kerelaan. Kita tahu pasti bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita dan menyertai kita. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama penuturan Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham berikut ini. Pemirsa sekalian, saya percaya kita sudah diberkati melalui perbincangan dengan Dr. Yance Hans, dan kita dimotivasi untuk selalu mewartakan kabar baik bagi orang yang dekat dan juga bagi orang-orang yang jauh tempat tinggalnya daripada kita. Jika demikian, apa kontribusi kita di dalam misi ini? Yang pertama, dukunglah di dalam doa. Sebab ketika umat Tuhan berdoa, Roh Kudus akan bekerja, menggemburkan hati orang-orang yang keras, sehingga mereka terbuka untuk mendengar Injil Kristus. Doa berkuasa mengubah banyak kehidupan menjadi beriman, dibaharui di dalam Yesus Kristus. Berdoalah supaya Tuhan mengirim penuai-penuai karena ladang sudah sangat menguning. Berdoalah supaya banyak jiwa-jiwa baru diselamatkan dan banyak gereja-gereja yang dibangun untuk merawat kerohanian mereka. Yang kedua, dukunglah di dalam dana. Kita bisa menabur di ladang Tuhan. Karena pelayanan misi membutuhkan biaya yang sangat besar. Biaya transportasi dan biaya-biaya yang lain. Dan kita yang diberkati Tuhan, mari kita menabung sesuatu untuk kekekalan. Menabur di ladang Tuhan bagi sesuatu yang sifatnya baka, bukan hanya fana. Dan yang ketiga, dukunglah dengan daya. Bagaimana caranya? Saudara bisa terlibat di dalam mission trip, dalam jangka pendek misalnya 1 minggu, 2 minggu, engkau bisa merasakan bagaimana beban Tuhan terhadap orang yang belum percaya. Tetapi jangan lupa, bukan hanya yang jauh-jauh, yang dekat pun kita harus jangkau dengan perkataan dan dengan perbuatan kita, sehingga kita bisa menjadi pewarta kabar baik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami ini adalah orang yang diselamatkan karena ada orang yang mewartakan kabar baik kepada kami. Sekarang Tuhan, panggil kami juga untuk mewartakan kabar baik ini kepada orang lain yang belum pernah mendengar Injil Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa pada program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.